Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Dede Daniel dalam Suara Kemenangan. Video khotbah singkat yang berisi pesan-pesan Tuhan untuk saudara, untuk menguatkan saudara bahwa saudara lebih dari pemenang. Saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan terus memberkati saudara, melindungi saudara, dan menjaga saudara dalam segala hal, sebab kita mempercayai Tuhan yang dahsyat dan berkuasa. Saudara kasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah ini saya berada di Tanah Lot, di Bali, saudara-saudara. Karena kemurahan Tuhan saya bisa menikmati karya dan ciptaan Tuhan yang indah di muka bumi ini, dan salah satunya adalah di tempat ini, saudara, dengan latar belakang laut yang sangat indah di belakang saya, saudara. Ini menunjukkan bahwa kita mempercayai Tuhan yang dahsyat, yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya untuk kita nikmati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya mau membagikan firman Tuhan untuk saudara, untuk menjadi kekuatan saudara, dan saya beri judul sukacita sebagai tanda kemenangan kita. Sukacita sebagai tanda kemenangan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemenangan adalah salah satu hal yang kita rindukan dan kita impikan. Dan saudara tahu, kalau saudara menyaksikan edisi-edisi sebelumnya dari program ini, saudara mengerti bahwa kita anak-anak Tuhan sudah dipanggil menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Nah saudara-saudara, tanda kemenangan yang kita peroleh di dalam Yesus adalah ada sukacita di dalam hidup kita. Kalau saudara perhatikan tim olahraga yang baru saja juara, baik itu perorangan atau sebagai regu, saudara akan melihat dan memperhatikan bahwa mereka merayakan kemenangan mereka. Saudara, mereka tersenyum, tidak ada satu orang pun yang bersedih dalam satu tim yang baru saja meraih kemenangan. Anak-anak Tuhan juga harusnya seperti itu, saudara. Karena kita menang, karena itu saudara, kita harus bersukacita di dalam hidup kita hari demi hari. Dan itu adalah tanda bahwa kita sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus, saudara. Di dalam Filipi 4 ayat yang keempat, kita bisa membaca di sini Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara kasih dalam Tuhan, kita harus bersukacita di dalam hidup ini. Kita harus menikmati hidup ini dengan sukacita di dalam Tuhan. Dan sukacita di dalam Tuhan itu berbeda dengan sukacita yang dialami oleh orang dunia ini. Karena kita anak-anak Tuhan, kita memiliki keistimewaan tersendiri yang berbeda dengan orang dunia ini, saudara. Ada dua hal yang kita bisa belajar pada kesempatan ini mengenai sukacita ini, saudara. Yang pertama adalah kita mesti mengambil keputusan untuk melangkah dalam sukacita Tuhan hari demi hari. Yang pertama, kita harus mengambil keputusan untuk berjalan dalam sukacita Tuhan hari lepas hari. Pemazmur dalam 118 ayat 24, Mazmur 118 ayat 24 berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, this is the day that the Lord has made, I wanna be rejoiced and be glad in it. Jadi saudara, kita harus mengambil keputusan. Sebelum saudara tidur, saudara katakan, Tuhan, saya bersukacita, saya bisa istirahat pada malam hari ini. Pada saat saudara bangun dengan kekuatan dari Tuhan, dengan iman, katakan, terima kasih Tuhan, ini hari yang Tuhan beri, dan saya mau menikmati hari ini di dalam kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Jadi saudara, ini yang kita harus miliki di dalam Tuhan, bahwa sukacita kita harus kita ambil keputusan bahwa Dia yang memberikan sukacita kita, dan sukacita ini bersifat permanen, saudara, tidak tergantung kepada keadaan. Jadi yang pertama kita belajar di dalam hidup kita hari lepas hari, kita mesti belajar untuk mengambil keputusan untuk bersukacita. Yang kedua, saudara-saudara, kita harus belajar juga untuk bersukacita terus-menerus tanpa tergantung kepada keadaan. Yang kedua, kita harus belajar bersukacita secara terus-menerus tanpa tergantung kepada keadaan, saudara. Jadi keadaan saudara tidak menentukan sukacita saudara. Pada saat saudara datang ke tempat kerja, pada saat saudara melihat bos yang tidak baik, itu tidak boleh mengganggu sukacita saudara. Karena sukacita di dalam Tuhan itu unconditional, tidak tergantung kepada kondisi saudara, tidak tergantung berapa banyak uang yang saudara miliki, tidak tergantung seberapa kuat tubuh saudara, tidak tergantung kepada keadaan di sekeliling saudara. Keadaan saudara bisa mungkin berubah-ubah dan tidak sesuai dengan keinginan saudara, tetapi di dalam Tuhan sukacita kita pasti. Tadi di Filipi dikatakan bersukacita senantiasa. Senantiasa itu artinya terus-menerus, selalu, saudara, tanpa memikirkan keadaan, saudara. Jadi jangan bergantung kepada suami saudara untuk bisa bersukacita, jangan bergantung kepada istri saudara untuk bisa bersukacita, jangan bergantung kepada bos saudara, pemerintah, atau keadaan ekonomi. Apa saja tidak boleh menggantungkan hidup kita dan sukacita kita.
Kita harus terus berjalan dalam sukacita Tuhan, terus menerus hari lepas hari tanpa melihat kondisi atau keadaan. Inilah yang Tuhan kehendaki, saudara, sebagai orang-orang yang pemenang, orang-orang yang sudah ditebus di dalam Tuhan, bahwa sukacita kita itu pasti, saudara, bahwa sukacita kita harus terus kita alami dan kita nikmati setiap hari, tanpa memikirkan dan tanpa memperhatikan keadaan di sekeliling kita. Saudara, jadi sekali lagi saya mengingatkan saudara, pada kesempatan ini dua hal yang bisa saudara pelajari. Sukacita kita sebagai orang yang menang adalah ambil keputusan setiap hari, setiap pagi melangkah dalam sukacita Tuhan. Yang kedua, sukacita saudara dan saya harus berdasarkan kepada sukacita yang unconditional, yang tidak tergantung pada kondisi, yang terus menerus hari demi hari. Saudara, saya percaya kalau saudara mengerti dan mengimani firman ini dan melakukannya, hidup saudara akan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Sebab kita tahu damai sejahtera adanya di hati, dan itu dari Yesus. Tinggal saudara, apakah saudara mau melangkah dalam sukacita ini dan tidak tergantung pada kondisi, atau saudara mau muram setiap hari. Dan inilah tanda kita sebagai orang yang menang, tersenyum setiap saat, bersukacita, tertawa setiap hari, penuh dengan humor, penuh dengan kedamaian dalam hati kita. Saya percaya kalau saudara melangkah dalam hidup ini seperti itu, saudara tidak akan dapat mengganggu saudara, tidak akan dapat menghilangkan damai sejahtera saudara. Oh, haleluya. Saya percaya saudara diberkati. Dan saya percaya saudara juga dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, dan bisa memelihara sukacita dari Tuhan ini, saudara. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan imani dan melangkah dalam sukacita Tuhan setiap saat, sampai bersumpah dalam kesempatan yang mendatang. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa saudara dan saya adalah umat yang lebih dari pemenang di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Bye-bye.